Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Pramana dengan NPM 24511911 dari Prodi Manajemen Pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, metode penelitian variabel penelitian. Nah, memahami konsep jenis dan cara mengukur variabel secara tepat, fondasi dari setiap penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, kita akan membahas mengapa sih variabel penting dalam penelitian. Nah, variabel adalah elemen kunci yang menentukan arah, fokus dan validitas sebuah penelitian tanpa variabel yang jelas. Nah, penelitian kehilangan kerangka analisisnya, dia fokus kepada fokus penelitian. Nah, menentukan apa yang bisa diatasi dan diteliti, apa yang udah diukur secara spesifik. Nah, selanjutnya itu ada juga dasar analisis. Menjadi landasan untuk menguji hubungan antar konsep dalam hipotesis. Nah, validasi datanya memastikan data yang dikumpulkan relevan, terukur, dan dapat diaplikasikan. Next, kita akan membahas apa itu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dapat bervariasi, nilai karakteristik atau kondisi yang berbeda antar subjeknya, waktu, atau tempat dalam suatu penelitian tersebut. Nah, ciri utama variabel juga dapat diukur, diamati, dan memiliki nilai yang berbeda antar unit yang diteliti. Terus juga ada bukan variabel. Nah, di sini konstanta atau nilai tetap yang tidak berubah dalam konteks penelitian tertentu. Jadi secara terperinci. Nah, next kita akan membahas jenis-jenis variabel penelitian. Nah, memahami jenis variabel membantu peneliti merancang dan desain penelitian yang tepat dan analisis yang tepat. Nah, variabel independennya, variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain disebut juga variabel penyebab. Juga ada variabel dependent, yaitu variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen merupakan outcome penelitian. Nah, juga ada variabel moderasi, yaitu variabel yang mempengaruhi kekuatan hubungan antar variabel independen dan dependen. Nah, variabel mediasi ini variabel perantara yang menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel independen dan dependen. Juga ada yang terakhir variabel kontrol, variabel yang dikendalikan agar tidak mengganggu hubungan antar variabel utama. Next, kita akan ke operasionalisasi variabel. Terdapat dimensi aspek utama yang membentuk konsep, indikator tanda terukur yang mempresentasikan dimensi tersebut. Ada juga konsep teoritis, definisi abstrak dari variabel. Juga ada instrumen, alat ukur seperti kuesioner, tes, observasi. Nah, skala pengukuran variabel, pemilihan skala pengukuran menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Semakin tinggi level skala, semakin kaya yang dihasilkan. Nah, yang pertama itu ada nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang terakhir ke rasio. Next, nominal dikategorikan tanpa urutan, contoh jenis kelamin dan agama. Ordinal kategori berurutan tanpa jarak pasti seperti peringkat, tingkat pendidikan. Interval dikategorikan angka dengan jarak sama tanpa nol mutlak, contohnya suhu dan Celcius. Nah, rasio dia terkategorikan angka dan nol mutlak bisa dialihkan seperti berat dan pendapatan. Next, kita akan membahas contoh variabel dalam berbagai bidang penelitian. Yang pertama, kesehatan. Nah, banyak juga di kesehatan yang diteliti, beberapa penelitian kesehatan yang tersebut. Independennya dosis obat, dependennya tekanan darah, kontrolnya usia dan jenis kelamin. Yang kedua ada manajemen. Nah, manajemen dalam suatu perusahaan itu akan berpengaruh kepada independen, kepemimpinan, dependen kinerja karyawan, mediasi, motivasi kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendidikan. Nah, independen dalam pendidikannya termasuk metode pembelajaran tersebut,
dependennya hasil belajar, moderasinya memperbarui gaya belajar dari tahun ke tahun. Next, kita kesalahan umum dalam menentukan variabel. Yang pertama ada variabel tidak terukur, mendefinisikan variabel secara abstrak tanpa indikator operasional yang lain dan dapat diobservasi. Yang kedua, salah menentukan hubungan itu akan bisa mengacaukan penelitian dan juga bisa membedakan variabel independen dan dependen sehingga arah peneliti menjadi tidak tepat. Nah, yang ketiga ada mengabaikan variabel kontrol. Nah, tidak mengendalikan variabel tersebut pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian secara signifikan. Nah, yang terakhir ada skala pengukuran tidak sesuai, memiliki skala yang tidak sesuai dengan hasil karakteristik dan data tidak real, menyebabkan analisis statistik menjadi tidak valid. Tips praktis memilih dan mendefinisikan variabel. Yang pertama, mulai dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian spesifik. Yang kedua, gunakan landasan teori untuk mendefinisikan setiap variabel secara konseptual. Yang ketiga, buat definisi operasional dengan indikator yang terukur dan dapat diamati. Yang keempat, pilihlah skala pengukuran yang sesuai sebelum menentukan instrumen penelitian. Nah, catatan penting, ingat, variabel yang baik harus spesifik, terukur, dan relevan. Dengan tujuan penelitian, konsultasikan dengan pembimbing untuk memastikan ketepatan definisi operasionalnya. Next, kita ke akhir. Variabel sama dengan fondasi. Penelitian yang kuat dimulai dari variabel yang jelas, terukur, dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, operasionalisasi kunci. Nah, konsep abstrak harus diterjemahkan menjadi indikator konkret agar dapat diukur secara valid. Nah, yang ketiga, skala menentukan analisis. Pemilihan skala pengukuran yang tepat membuka jalan bagi analisis statistik yang akurat seperti SPSS dan lainnya. Variabel yang tidak dijelaskan akan menghasilkan penelitian yang tidak jelas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.